Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih teman-teman. Dan ini aku awali kegiatan aku dengan merapikan cucian piring yang udah aku cuci kemarin ya. Ini aku mau rapihin dulu ke tempatnya masing-masing. Hari ini tuh kegiatan aku mah sama aja ya teman-teman kayak biasa-biasanya kegiatan seputaran dapur, kasur, dan sumur ya. Kalau nggak beberes ya udah nyuci, kalau nggak nyuci ya beres-beres kayak gitu-gitu aja lah teman-teman setiap hari. Tapi di sini teman-teman aku tuh berusaha untuk menyemangati kalian walaupun kegiatan kita selalu sama, cuman kita harus selalu bersemangat ya teman-teman. Karena semakin kita bersemangat dan semakin kita itu benar-benar enjoy ngejalaninnya, ini tuh bakalan terasa lebih mudah kok teman-teman. We talk on the phone every Nah, di sini aku tuh beres-beres, cucian piring ini ke dalam lemari piring ditemenin sama anak-anak ya, teman-teman. Ya lumayan teman-teman itu sambil direcokin juga sama mereka yang ngerengek-ngerengek minta, diajak ke warung gitu ya buat beli jajan gitu. Sebenarnya jajan mereka tuh ada teman-teman dan aku udah ngasih mereka tapi malah mereka nggak mau, katanya mau pergi beli ke warung. Alhasil aku nggak ngeladenin karena kan jajannya itu masih ada gitu ya. Jadi aku bilang, beli jajannya nanti sore kalau ayah udah pulang gitu. Ya bukan apa-apa sih teman-teman, kan sayang gitu ya masih ada jajannya tapi udah ke warung lagi beli jajan. Anak-anak itu emang juga harus tahu batasan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak sekarang mereka itu masih kecil belum tahu batasan ya udah kita aja yang membatasinya gitu. Di saat kita membatasi anak-anak gitu ya bukan berarti kita nggak sayang sama mereka. Justru karena kita itu sayang gitu ya teman-teman sama anak-anak, makanya kita sebagai orang tuanya juga harus ngasih batasan gitu ya ke anak-anak gitu. lay down beside you. Oke, ini ngerapin cucian piringnya udah selesai nih teman-teman. Terus ini juga mau ngerapin area sini, aku juga mau masak nasi. Tapi sebelum itu ya udah ini aku mau rapiin dulu nih teman-teman untuk si meja ini ya. Tadi ada juga cangkir, aku simpen dulu. Dan lanjut ini chargeran handphone. Tadi aku tuh ngedit di sini gitu ya, tapi sambil ngecas gitu karena baterai handphoneku itu tuh tadi udah terlalu sedikit gitu ya. Jadi takutnya nanti kalau nggak sambil dicas baterainya keburu habis dan aku masih mau nge-record gitu kan. Alhasil ya udah deh tadi sekalian aku itu ngecas handphone sebentar gitu teman-teman ya. Pokoknya biar baterai HP-nya berisi lagi tiap pas aku lagi take video. Oke, di sini aku cuci dulu untuk si panci rice cookernya teman-teman. Di sini aku pakai itu rice cooker dari Meko ya teman-teman, yang gede, yang terbaru. Nah ini kalian bisa lihat itu benar-benar gede gitu ya. Walaupun aku masaknya tuh nggak banyak, tapi ini tuh enak dipakainya ya. Aku juga sering masak pakai yang kecil gitu ya. Cuman sekarang tuh lagi pengen masak yang pakai yang besar kayak gini. Alhamdulillah ya teman-teman. Pokoknya ya punya barang-barang yang bagus-bagus di rumah itu bikin semangat aja gitu ya mau aktivitas karena ya bisa ditukar-tukar gitu kan. Kalau misalnya pengen masak banyak ya pakai ini, kalau pengen masak yang sedikit pakai yang satu lagi atau kalau misalnya pas lagi pengen yang makainya ini ya udah yang ini aja gitu. Oke, ini aku lanjut memasak nasi. Ini jangan lupa untuk si rice cookernya dielap dulu, dibersihin dulu ya. Kalau untuk nyuci si tutupnya itu teman-teman itu aku cuman sehari sekali aja ya teman-teman. Bahkan kadang 2 hari sekali malahan ya tergantung aja gitu ya. Oke, ini udah selesai teman-teman aku masak nasinya, tinggal nungguin aja nih nasinya itu mateng. Dan lanjut dulu aku buat nyapu-nyapu di dapur. Kalian lagi sibuk apa nih teman-teman pas lagi nonton video aku? Mohon maaf ya kalau misalnya di voice over aku kali ini kedengaran kayak suara rintikan hujan atau kayak suara gemuruh gitu ya. Karena emang pas aku lagi voice over ini di sini tuh lagi hujan teman-teman. Cuman hujan itu nggak deras gitu ya. Dan aku tuh kalau misalnya nggak voice over sekarang, otomatis aku nggak bakalan bisa tayang videonya hari ini teman-teman. Jadi ini tuh aku memang ini ya memang buru semuanya itu kayak kejar-kejar waktu gitu loh teman-teman untuk uploadnya. Jadi aku ngeditnya itu tadi malam, dubbingnya hari ini, uploadnya hari ini, tayangnya hari ini kayak gitu ya. Jadi ini tuh videonya ini tayang di hari yang sama dengan aku voice over. Jadi kebetulan ini hujan. Ya kalau misalnya menungguin hujannya reda, takutnya nanti hujannya nggak reda-reda gitu ya teman-teman. Dan ujung-ujungnya aku malah nggak upload atau malah telat upload gitu.
Walaupun nggak banyak yang nungguin aku itu upload video, tapi adalah teman-teman beberapa ya. Bahkan sampai sekarang tuh masih ada juga beberapa yang minta aku tuh buat upload sehari 2 kali lagi. Kayaknya nggak dulu deh ya teman-teman, ini aku upload sehari sekali aja dulu ya, biar kayak mengapa ya, sambil-sambil mengurangi kejenuhan juga ya teman-teman. Apalagi yang namanya bikin konten kayak gini tuh kadang tuh bikin jenuh, bikin lelah juga gitu ya. Jadi untuk sekarang ini aku upload sehari sekali dulu ya. Nanti kalau misalnya memang view aku itu setiap upload itu selalu bagus, insya Allah aku akan upload sehari 2 kali teman-teman. Cuman kalau untuk sekarang ini viewnya itu sering banget anjlok, dolarnya juga jelek gitu ya. Jadi aku ngerasa terlalu berlebihan lelahnya, tapi dolarnya itu terlalu sedikit gitu ya. Bukan nggak bersyukur ya teman-teman, cuman aku juga kalau misalnya dolarnya itu terlalu sedikit gitu ya, bikin videonya susah-susah, ya udah gitu ya, aku istirahat dulu. Siapa tahu nanti suatu saat view gitu bisa selalu bagus kalau setiap aku upload. Jadi aku bakalan usahain buat upload sehari 2 kali. Jadi buat teman-teman semuanya yang suka sama video aku gitu ya, boleh teman-teman kalian bantu share video aku ini entah ke WhatsApp gitu ya, entah ke story ataupun ke grup keluarga kali ya, ataupun juga kayak ke Facebook, ke Instagram. Pokoknya kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Karena gini ya teman-teman, sebagai konten kreator nggak bisa dipungkiri, viewers gitu ya atau penonton itu adalah hal yang paling utama gitu ya. Walaupun nih misalnya ya view banyak tapi dolarnya nggak terlalu banyak gitu ya, nah itu juga nggak apa-apa asalkan viewnya itu bagus gitu. Tapi teman-teman, sekarang itu mau view itu agak tinggi juga gitu ya, tapi dolarnya itu bener-bener lagi turun-turunnya banget gitu ya. Mungkin karena emang sekarang harga dolar itu tinggi dibanding harga rupiah, itu bener-bener jauh banget ya teman-teman. Jadi makanya ya udahlah gitu ya, sekarang ini kayak apa ya, kayak ya udah gini aja lah gitu. Aku tuh sebenarnya pengen loh teman-teman upload sehari 2 kali gitu ya, biar bisa kayak gajian. Tapi cuman ya aku udah ngerasain beberapa bulan yang lalu aku upload sehari 2 kali, viewnya itu tuh mentok di 2000 tuh aku nggak gajian loh teman-teman, walaupun aku upload sehari 2 kali. Dan itu kan bener-bener nyesek gitu ya, mana bikin video tuh capek banget aku ngerasanya gitu. Jadi aku memutuskan untuk upload sehari sekali aja. Kalau seandainya pun nggak gajian ya udah nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu terforsir lah gitu tenaganya. Dan di sini aku juga mau ngingetin sama teman-teman semuanya, buat teman-teman kalau misalnya yang nggak sempat nonton video aku di YouTube, kalian tuh boleh mampir di Facebook aku ya. Aku ada 2 Facebooknya teman-teman. Satu Facebook Pro gitu ya, pengikutnya udah 54.000, dan yang satunya lagi itu halaman, dan itu tuh kayak masih di bawah 100 sih pengikutnya teman-teman, karena emang itu aku baru bikin kayak beberapa hari ini sih, kayak seminggu lah teman-teman ya. Jadi boleh nanti kalian follow untuk fanspage aku ya teman-teman. Nama fanspage aku itu di @dinahasnah bundanya Twin. Kalau misalnya Facebook aku yang udah 54.000 pengikut itu namanya tuh Dinahasnah. Oke deh teman-teman, alhamdulillah di sini aku juga udah selesai ganti-ganti spray juga di kamar ya teman-teman, karena spraynya udah lu kurang enak buat dipakai tidur. Dan ini aku lanjutin setelah aku pulang wirid. Ini tadi aku pergi wirid dulu karena aku tuh dalam sebulan itu ada 4 wirid ya, 4 kali wirid. Tapi bukan berarti seminggu sekali ya teman-teman. Jadi aku tuh karena ikut wirid di sini tuh ada 2 ya, wirid RW dan juga wirid persukuan. Nah wirid RW dalam 1 bulan itu 2 kali, dan wirid persukuan itu juga 1 bulan itu 2 kali teman-teman. Jadi kayak digabungin ya jadi 4 kali gitu ya kalau untuk aku wiridnya. Cuman kadang kalau misalnya mau pergi-pergi wirid kayak gitu aku nggak videoin ya teman-teman, bukan apa-apa sih, ya udahlah biar lebih riuh, biar nggak riuh aja gitu ya, biarlah riuhnya tuh di rumah aja gitu. Palingan kalau aku video itu ya udah dikit-dikit doang gitu loh teman-teman. Berhubung ini tuh tadi ya teman-teman, pas aku beresin cucian piring pagi gitu, itu sebenarnya ada piring kotor juga gitu ya, cuman itu tuh belum aku kumpulin aja semuanya tadi ya. Dan ini pas aku pulang wirid di sore hari tadi udah dari makan segala macam lah teman-teman ya. Terus juga Pak suami juga udah pulang kerja, ada bontotnya Pak suami juga itu ya, bekas bontotnya gitu. Jadi itu cucian piringku lumayan ketumpuk. Dan kayak sebelum aku masak tuh aku pengen dapurku itu rapi dulu teman-teman, dapur itu bersih dulu gitu ya. Walaupun nanti pas aku habis masak itu biasanya aku cuci piring lagi, cuman nggak apa-apa, intinya sebelum masak dapur tuh bersih dulu, rapi dulu, biar kalau mau masak itu nggak mumet gitu teman-teman, ngelihat bahan-bahan masakan itu berantakan, lihat barang-barang berantakan kayak gitu. Nah aku nggak mau gitu ya, makanya ya udah
aku memutuskan untuk apa ya, untuk bersih-bersih dulu lah gitu ya, beres-beres dulu sebelum aku masak. Oke lanjut teman-teman, ini aku lagi motong-motongin ayam. Ini aku mau bikin ayam sambal dan di sini aku potong-potong kecil-kecil karena memang seperti yang sering aku bilang, Pak suami kurang suka sama potongan ayam yang gede-gede teman-teman. Jadi di sini aku potong ayam itu kecil-kecil aja. Dan ini aku campur sama jengkol ya teman-teman. Sebenarnya stok jengkol di kulkas tuh banyak teman-teman, karena kan kemarin aku juga sempat dikasih tetangga gitu ya. Terus ada juga beli di pasar. Nah kalau yang aku beli di pasar ini tuh memang agak mudah teman-teman. Pokoknya buat di sambal tuh enak ya, ada kriuk-kriuk krenyes-krenyesnya gitu. Kalau yang dari tetanggaku teman-teman itu lebih ke empuk ya. Pokoknya itu udah tua banget, buat direndang itu best banget ya. Makanya aku tetap beli aja jengkol yang muda gitu ya. Karena di sambal ataupun di lalap ini tuh enak banget. You're gone, I won't forget. Itu juga cabenya teman-teman udah aku ulek ya tadi. Itu tuh aku apa ya, kayak pengen ngulek lah gitu ya cabenya biar lebih sedep gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak videoin lah karena riwah aja gitu ya teman-teman. Dan juga kalau di video itu malah tambah lama menurut aku yang ngulek itu. Jadi aku tadi ulek dulu baru aku siapin bahan-bahannya gitu biar kayak lebih simpel aja pas di videoin. I would. Oke, di sini aku nyalain dulu lampunya teman-teman. Ini tuh di luar tuh udah mendung banget ya teman-teman. Cuman nggak tahu sih ini tuh bakalan hujan apa enggak gitu ya. Tapi di luar tuh udah mendung, udah mulai gelap. Dan aku nyalain aja lampunya biar lebih bagus juga kelihatannya gitu ya. Biar lebih kayak kelihatan hangat juga dapur aku gitu ya. Lay down beside you. Oke deh teman-teman, ini aku tuh udah mulai buat masak-masaknya ya teman-teman. Itu aku goreng dulu untuk jengkol. Berhubung jengkolnya itu bukan jengkol yang tua gitu ya teman-teman, itu jengkol yang kayak setengah tua lah gitu ya. Itu tuh nggak perlu lama-lama teman-teman buat ngegoreng. Malah takutnya kalau terlalu lama ngegorengnya malah dia tuh gosong dan keras gitu ya. Tapi kalau dia itu nggak terlalu mateng banget lah sampai kuning banget gitu, nah itu udah pas lampuknya. Pokoknya kayak ada krenyes-krenyesnya gitu, enak banget. Lanjut aku goreng ayam. Tadi aku kasih tepung dulu ya untuk minyaknya biar si ayamnya itu nggak ngajak ribut ya teman-teman, nggak ngajak berantem ya karena nyiprat-nyiprat kan. Dan ini di sebelahnya aku bikin lauk buat anak-anak. Ini aku mau bikin sop-sopan ala-ala aja. Cuman ayam sama wortel teman-teman, ini anak-anak suka ya, daripada aku kasih kentang. Itu anak-anak lebih suka wortel sama ayam doang teman-teman. Ya walaupun cuman ayam sama wortel doang tapi buat anak-anak itu cukup lah ya. Nah, ini aku masukin untuk si wortel dan juga ayamnya. Itu juga bumbunya tadi tuh terlalu simple sih ya. Bumbunya itu cuman bawang merah sama bawang putih, udah gitu doang. Aku blender gitu ya teman-teman. Cuman aku kasih sedikit ketumbar dan merica sedikit aja gitu ya biar kayak lebih tajam aja rasanya gitu. Nah ini aku udah selesai juga buat ngegoreng ayamnya teman-teman. Alhamdulillah ini ayam itu keringnya udah bagus lah ya. Karena seperti yang aku bilang, Pak Suami itu kurang suka kalau ayam itu agak lembek-lembek. Jadi udah di sini ayamnya aku masak bener-bener sampai agak kering gini. Dan setelah itu baru deh lanjut buat ditumis untuk si sambelnya. Ini tadi sambelnya itu aku pakainya cabai rawit setan ya teman-teman, dan juga cabai merah. Terus dikasih bawang merah dan juga sedikit bawang putih. Oh iya, kemarin itu yang pas di video aku belanja mingguan itu teman-teman itu tuh ada yang komen gini ya, aku kan Bunda Tuin kan udah ada kebun cabai tapi kok tetap beli cabai gitu ya. Cabai yang di depan itu kan cabai rawit ini ya teman-teman, cabai rawit yang hijau gitu ya. Cuman kan wajar dong ya, sesekali kita kan pengen juga pakai cabai rawit yang merah gitu teman-teman. Biar hasil masakan itu tuh lebih enak juga kayak gini, biar gonta-ganti rasa aja gitu. Bukan berarti aku mau pemborosan, ditambah lagi memang buat cabai itu nggak terlalu banyak yang tua seperti yang aku bilang kemarin, karena emang kayak udah jarang hujan gitu kan kemarin-kemarin tuh. Jadi buah itu nggak banyak yang tua teman-teman. Jadi aku tuh ya beli cabai di pasar gitu ya. Ya biar inilah, biar nggak kosong juga lah stok cabai. Kalau pas lagi cabai yang depan tuh belum bisa dipanen gitu. And changing. Oke deh teman-teman, di sini untuk sambelnya udah mateng ya. Itu tadi ada Pak Suami juga, karena kan aku bilang Pak Suami itu udah pulang. Memang Pak Suami itu udah cepet banget pulangnya tadi ya teman-teman. Dan ini aku masak, dan tadi tuh pas aku wirid gitu ya, itu yang jagain anak-anak di rumah itu adalah Pak Suami ya teman-teman. Oke, ini dia menu kami hari ini teman-teman. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Ada sambel ayam dan juga jengkol, terus ada juga sop-sopan buat anak-anak. Oke deh, step terakhir teman-teman, step terakhir ya, step terakhir ya Allah, kayak belibet banget gitu ya ngomongnya.
ini aku bersih-bersih di area kompor pastinya ya, di area meja kompor, karena itu nggak bisa banget aku skip teman-teman. Dan ini aku juga ngerapihin untuk si sambel-sambelannya ya, karena ini tadi tuh Pak suami itu juga langsung makan teman-teman, katanya ngiler gitu ya ngelihatnya. Jadi ya udah dia makan, dan ini aku mau rapin dulu untuk sambelnya. Karena kalau taruh di luar teman-teman itu tuh banyak kucing ya di rumah. Terus juga cicak tuh juga banyak. Jadi memang benar harus hati-hati sama makanan teman-teman kalau di rumah. 'Cause you're not Oke teman-teman, masak udah selesai, beberes sudah selesai teman-teman. Ini aku lanjut nyapu-nyapu, tapi ini tuh aslinya setelah habis maghriban ya teman-teman. Karena memang tadi tuh udah keburu mau maghrib gitu ya. Jadi ya udah maghriban dulu dan lanjut. Di sini mau beres-beres lagi. Sebenarnya hijab ini mau aku ganti, cuma rasanya kok sayang gitu ya. Mendingan biar selesai dulu lah satu video ini, baru nanti jilbabnya itu langsung dibuka total gitu ya teman-teman. Oke deh, sampai di sini dulu videoku kali ini ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur. Sampai ketemu lagi di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum, bye.